Mana yang bukan terlahir sebagai laki-laki maksudnya? Mana yang bukan terlahir sebagai... Ya. Maksudnya gimana aja pertanyaannya? Mana yang bukan laki-laki? Terakhir. Mana yang transgender? Dah simpel aja. Mana yang transgender? Oh, yang transgender. Paling kanan, Pak. Mana yang bukan laki-laki, Sol? No, salah satu dari situ pasti yang terlahir sebagai wanita, kan? Dia udah nggak diajak, dia udah satu nih. Dia bener tahu. Nanti pemirsa di rumah bingung loh. Ya. Udah, mana yang transgender? Yang bawel dia doang ini. Maksudnya tuh gimana? Maksudnya yang jadi laki-laki? Tadinya perempuan. Ya, tadinya perempuan. Hah? Tadinya perempuan. Tadinya perempuan berarti. Iya. Jadi laki-laki. Manakah yang bukan laki-laki? Udah gitu aja. Itu tiga-tiganya laki-laki, Ini ketiganya laki-laki. Tiga-tiganya laki-laki. Iya. Mana yang laki-laki tulen? Ayo sekarang. No, tiga-tiga bisa tulen. Buat apa sih diributin? Enggak, dia kan ini yang pengertiannya supaya nggak salah Loh, nanti. kan kita cukup dengan tidak menjawab. Sudah cukup. Lah dia kasihan dong, kasih. Ya kan orang tua. Anda nggak ada kasihan-kasihannya sama saya, ha? Yang kanan, yang kanan. Tinggal jawab aja, apa susahnya sih? Yang kanan, Yang yang kekar, kanan. yang kekar yang kanan. Yang kanan. Ya. Yang atas. Enggak ada. Lagi benerin genteng. Yang tengah. Yang kanan. Yang kiri. Yang tengah. Yang Tadinya mana? dia Yang mana? Oke, perempuan. Terus jadi laki-laki. Heeh. Saya yang sebelahnya tengah. Yang ada tulisannya mari makan Sebelahnya mie. yang Udah tengah. diam. Katanya suruh jawab. Saya mau ngejelasin ini. Kan berjawabannya belum final semua. Ternyata yang tulen laki-laki itu adalah Lee Min Ho, Yang tengah. aktor Korea yang ada di tengah itu. Saya benar. Terus? Gambar berikutnya. Loh, ini apa sih? Lah gimana? Terus kenapa? Yang tadi bagaimana? Yang duanya? Bapak ini apa, Pak? Itu tidak sesuai pertanyaan Bapak dengan jawaban Bapak itu benar-benar tidak berhubungan. Pak, udah kesian Pak, namanya umur nggak tahu Pak ya. Udah ketinggalan dulu Pak. Iya. Nah sekarang ini gambar apa nih? Ini apa nih? Terangin lagi. Sabar Pak ya. Tuh obatnya diminum dulu tuh. Manakah yang wanita tulen? Tulen? Pasti bingung. Enggak. Nggak usah ngapain bingung. Lah tadi juga jawabannya nggak benar dah. Telepon baru bingung. Jawab dong. Jawaban saya sama. Tadi juga udah ngaco. Yang ngasih pertanyaan. Mana yang wanita tulen? Yang ngasih Kiri. pertanyaan. Aku. Yang kiri. Aku. Lee Min Ho. Enggak, tadi dia salah. Yang tadi. Tadi dia salah nih. Nih. Lee Min yang Ho kiri, laki-laki, saya yang Pak. kiri. Yang kiri. Oke. Ya. Jawabannya adalah Saya kan belum jawab. Nggak usah. tadi kan udah katanya yang ngomong. Yang nggak usah jawab. Ngapain ditanya kalau Yang nggak usah- foto sebelah kiri. Yang kiri adalah Kiri itu kiri dari mana sisi? Ini mohon maaf, Ya. biar jelas. Foto yang posisinya berdiri, gitu Ya. loh. Itu jelas nggak kiri kanan. Kiri kanan itu dari menonton sudutnya beda, cara pandang beda, sudah kanan kiri beda. Ya kiri luar. Nggak yang posenya berdiri maksudnya. Gelandang, Itu loh. striker, nenek lu kiper. Cak, bagi tahu tangan panjang dong. Nih, kan neneknya kiper. Saya jelasin ya. ya. Ah, silakan. Ternyata yang Ternyata sefoto sebelah kiri itu adalah Kayo Sato. Yang ngehina. Sato itu binatang, Kayo itu seperti binatang berarti Kayo Sato. Nggak boleh gitu. namanya. Namanya siapa? Aduh, Solena bilangin dong. Namanya Soleha. Mas, tau nggak? Aku familiar nih dengan foto-foto ini. Ini semua transgender, semuanya terlahir laki-laki. Oh salah. Loh. Ya kan? Salah. Itu. Salah. Nah, Bapak salah. Bapak salah. Tuh, Bapak. Karena aku pernah lihat di internet. Semuanya ini. laki-laki, Semuanya, Pak. no, semuanya Laki-laki. transgender. Iya makanya saya ini yang bilang. saya tahu yang sebelah sini Kayo Sato, Bapak Kaya Soto. Jarwo kuat. Dalam tubuh yang sehat terdapat pribadi yang kuat. Mensana and corpore sano. Dalam tubuh transgender
terdapat jiwa Transformer. Oke. Cak, tepuk tangan lo, nggak ada kasihan-kasihannya aja. Tepuk tangan. Cak, lumayan Cak barusan. Emang apa tadi? Kan penjelasan yang Astagfirullahaladzim. Kemana aja Anda dari tadi? Biar jelas Pak Jarwo, ulang lagi Pak Jarwo. Ulang lagi. Jarwo kuat. Wah. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Kembali lagi akan mengatasi masalah tanpa solusi. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Bayangkara. Terima kasih. Dan juga teman-teman dari Universitas YAI. Ya, tapi saya mau tanya lagi nih sama Solena. Solena pernah dengar nggak? Ada orang bisa bertelur? Ayam bisa bertelur. Ya, belum pernah ya? Mas Jarwo? Jadi dia tidak melakukan operasi apa-apa. Dia bisa mengeluarkan telur. Itu yang yang terjadi pada Kong Naim itu. Pernah dengar itu Kong Naim? Kong Jarwo boleh dipraktekkan keluarin. Saya mau tanya sama Cak Lontong. Cak Lontong gimana ini jadinya? apanya ini? Transgender ini menurut Anda Kalau gimana ini nih? di akhir saya tidak akan bicara masalah itu, cuma saya akan berkata tentang hikmah apa sih dari diskusi ini. Ya. Apakah ada? Ya. Karena cara mengambil hikmah yang paling efektif adalah dengan cara memetik. Bukan Ya. memungut atau menggenggam. Makanya disebutnya memetik hikmah. Yang pertama, Ya. sebelum saya yang kedua ini ya. Jangan menilai orang lain. Dari Karena tidak pernah kita tahu apa yang dirasakan orang lain, kecuali orang lain itu adalah kita. Iya. Ya, Benar artinya, tapi ya. Masing-masing orang tahu apa yang dia rasakan, tapi tidak berhak menilai apa yang dirasakan orang lain. Karena tidak bisa merasakan yang dirasakan oleh orang lain, kecuali orang lain itu adalah kita. Merasakan, ya kitanya. Nah, padahal kita kan bukan orang lain. Ngapain kita harus memberi penilaian kepada orang Tuh. lain? Kecuali orang lain itu adalah kita. Karena kita ngapain? Kita kan Memberikan bukan orang penilaian. lain. Iya. Karena kan kita bukan orang lain. Orang yang lain dengan kita pun belum tentu, kita. Iya, Kan kita. orang lain. Iya, nah kan orang lain ngapain? Kita bukan kita. Saya nggak paham Anda ya. Paham, Bang? Intinya Bukan paham, jangan pusing. jangan menilai orang lain. Iya. Karena itu bukan hak kita menilai. Iya. Yang berhak menilai itu guru. Iya. Udah ngapain ngomong lu di situ aja udah. Itu yang pertama, Meng. Iya. Yang kedua, terimalah orang apa adanya seperti yang dia inginkan, bukan Anda inginkan. Iya. Terimalah. Karena apa yang dia inginkan belum tentu sesuai dengan yang Anda inginkan. Iya. Walaupun keinginan Anda mungkin tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Iya. Keinginan dia dan Anda itu tidak harus sesuai. Aduh. Intinya itu. Iya. Jangan mengharapkan orang menjadi seperti yang kita inginkan. Ya. Tapi hargai keinginan orang. Karena keinginan orang belum tentu seperti yang kita seperti inginkan. yang dia inginkan. Karena kalau misalnya kita ingin juga, belum tentu keinginan kita itu adalah keinginan dia. Iya. Karena dia kan orang lain. Betul. Karena kalau untuk apa kita menilai orang lain? Udah, Pak. Iya udah. Bapak juga ikut-ikutan nah. Bapak sebagai host harusnya menjaga biar gak ngalur gitu. Iya. Bapak Jadi- malah bikin kemana-mana. Ya. Jadi semua adalah kembali kepada diri masing-masing, intinya itu. Tapi perlu kita garis bawahi. Orang-orang yang paling bahagia tidak selalu memiliki hal-hal yang terbaik. Ingat ya. Ya. Tapi mereka hanya berusaha untuk menjadikan yang terbaik dari setiap hal yang hadir dalam hidupnya. Betul itu. Setuju ya? Tepuk tangan boleh itu tuh. Mudah-mudahan dalam diskusi ini tidak membuat kita menilai seseorang. Iya. Tapi kita harus bisa justru lebih menghargai orang Iya, lain. betul. Mohon maaf kalau ada yang salah. Tolong yang salah dianggap benar. Lo gimana lo memaksakan namanya? Kalau salah Kan saya salah. cuma minta tolong. Anda tidak mau juga nggak apa-apa. Iya, tapi kan nggak boleh juga. Boleh kalau minta tolong boleh. Boleh minta Boleh. tolong, boleh. Tapi silakan Anda terserah hak Anda. Tapi Saya kalau juga salah- tidak memaksa Anda untuk menolong saya walaupun saya minta tolong.
Itu adalah hak Anda untuk memutuskan mau menolong atau tidak. Karena pertolongan yang diberikan tanpa keikhlasan itu sebenarnya bukan pertolongan. Masalah tolong menolong kan itu masalah antara manusia. Ya. Bagaimana itu kan keinginan saya, kalau misalnya saya mau menolong pasti saya akan menolong. Nah. Tetapi orangnya perlu ditolong atau enggak? Makanya. Karena kita harus tahu dulu Pak, dari ini kita dia minta ngomongin- tolong apa? Ini Pak Nali sampai regu penolong sih. Iya. Saya mengerti lah pokoknya. Pada intinya adalah seperti itu. Jadi kalau misalnya orang yang bahagia adalah orang yang bisa melihat orang lain bahagia. Ya, betul ya. Sekarang waktunya. Bapak Nih. yang ngomong, Bapak yang betulin Ya, sendiri. saya betul. Mohon maaf kalau saya minta tolong kalau misalnya saya salah. Ya, silakan Kang Maman. Baik. Dari mana nih? Aduh. Dari sekumpulan lelaki berjidat pelontos dan kepalanya tidak gondrong. Singkat apa tuh? Disingkat Sinet O'Connor. Wih. Nothing compares to you tuh. Nothing compares to you ya. Ya. Pada dasarnya terdapat dua pandangan tentang seksualitas yang berseberangan. Kelompok pertama, kelompok esensialisme mengatakan jenis kelamin, orientasi seksual dan identitas seksual sebagai hal yang bersifat terberi dan natural, sehingga tidak dapat mengalami perubahan. Kelompok ini cuma berpendapat ada dua jenis kelamin, hanya ada dua, dan orientasi seksualnya hanya heteroseksual, sehingga identitas gender harus selaras dengan jenis kelamin. Meski dalam kitab fikih dikenal istilah selain perempuan laki-laki ada khunsa, yang penggambarannya diucapkan tadi oleh Bianca Liza. Sebaliknya ada kelompok yang kedua bahwa bukan hanya gender, namun juga seks dan jenis kelamin, orientasi seksual maupun identitas gender adalah hasil konstruksi sosial. Sebagai sebuah konstruksi sosial, seksualitas bersifat cair dan merupakan kontinum, sehingga jenis kelamin tidak hanya terdiri dari laki-laki maupun perempuan, tapi juga interseks dan transgender. Orientasi seksual juga bisa hetero, juga bisa homo, juga bisa biseksual. Itu pandangan kedua. Nah, fenomena transgender di Indonesia bukan hal baru. Tahun 73 ada Iwan Rubianto yang operasi kelamin menjadi Vivian Rubianti. Dan kemudian ada filmnya Akulah Vivian. Kemudian tahun 80-an, 88 ada seorang laki-laki dioperasi di Rumah Sakit Sutomo Surabaya, Dorce Ashadi, yang kita kenal sekarang menjadi Bunda Dorce. Juga ada kasus Sukana, mantan atlet lempar lembing yang tanpa operasi jenis kelaminnya berubah dari laki-laki, dari perempuan menjadi laki-laki, sehingga namanya menjadi Iwan. Jadi kata kuncinya tersirat dalam silogisme Cak Lontong tadi. Mereka memang ada, mereka juga manusia, ada di sekitar kita. Jangan hinakan mereka, lihat karyanya. Iya, terima kasih Kang Maman. Terima kasih para panelis juga. Moga-moga apa yang kita diskusikan ada manfaatnya tentu saja. Dan kita akan berjumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam, sampai jumpa.